Halo semuanya, hari ini kita akan mengeksplorasi tempat wisata yang ada di Loji Karawang, yaitu Leuwi Loa. Yuk ikuti keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kita lagi ada di Leuwi Loa Cigentis. Nah, pada kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan pengelolanya. Di sini ada siapa? Saya Diki. Saya Ken. Ada Adiki dan Aken. Nah, di sini kita akan langsung ke pertanyaannya aja ya, A. Izin. Nah, jadi di sini kita bakal nanya-nanya sedikit banyak gitu ya tentang wisata apa aja yang dinaungi sama pengelola Mekar Buana ini. Tapi kita mau nanya-nanya tentang seputar Leuwi Loa aja dulu ya, A. Tapi nanti kalau misalnya A mau nambahin tentang wisata lain juga nggak apa-apa. Iya. Nah, jadi pertanyaan pertamanya itu apa sih ya keunggulan utama wisata ini dibandingkan tempat lain di sekitar Karawang? Kayak semisalnya wisata ini tuh adem atau gimana? Kan Karawang panas ya. Jadi apa sih keunggulannya gitu? Kita pengen tahu. Jadi untuk wisata yang ada di Mekar Buana ini ya, kalau menurut saya dibanding wisata yang ada di Karawang lainnya, lebih ke unggulannya sih lebih ke wisata alam. Karena basicnya untuk Mekar Buana ini wisatanya wisata alam, kayak Leuwi Loa ya, ini salah satunya ya, Iya, Leuwi Leuwi Loa, Loa. terus Pemandian Jembatan Biru, Muara 3, Leuwi Jambu sama Leuwi Arca, termasuk Curug Cigentis dan Curug Bandung sama Buana, basicnya semua wisata alam. Ada juga kampung turis dan Nepang Sari itu yang basicnya wisata buatan yang kayak waterpark. Iya. Tapi itu mengandalkan alamnya juga yang saya tahu ya. Jadi kelebihannya itu sih. Nah, terus kalau untuk kelemahannya nih, apa sih kendala terbesar yang dihadapi dalam pengelolaan wisata ini? Kayak semisalnya apa keterbatasan apa atau apa gitu yang biasanya terjadi di yang pengelola rasain ketika mengelola wisata di sini? Silakan kelemahannya. Ya paling untuk kelemahannya ya agak sedikit agak banyak juga ya gitu. Jadi kayak faktor SDM dari warga sekitar juga gitu kan, dari ya misal keramahannya gitu kan, hal-hal seperti itulah gitu, sabta pesonanya. Hal-hal seperti itu sih yang lagi kita terus kejar gitu ya, supaya emang kedepannya kita juga pengen lebih baik lagi gitu kan. Paling itu aja sih. Kalau masih basic sih Kak. Oh iya. Untuk apa? Untuk kelemahan mah sebenarnya masih basic ya. Jadi kayak dari segi pelayanan, maksudnya bukan kita menjelekan atau bagaimana. Emang faktanya begitu, masih banyak kekurangan gitu. Tapi tetap diupayakan Kak. Sedikit demi sedikit, kayak dari pihak kepala desa juga sering ada program kaitan dengan sadar wisata gitu, kayak pelatihan dan lain-lainnya gitu. Insya Allah lah kedepannya semoga ada perubahan gitu. amin. Bahkan untuk kayak tim Pok Darwis juga insya Allah kedepannya lagi kita usahakan. Pok Darwis, tahu nggak Pok Darwis? Apa tuh Pok Darwis? Kelompok sadar wisata. Nah itu dibentuk kelompoknya dibentuk oleh desa gitu. Jadi untuk di dalamnya nanti untuk segala jenis kegiatan pariwisata ada, termasuk secara basic pelayanan dan segala macam pelatihannya nanti ada. Berarti dari tim pengelola tuh selalu mengusahakan yang terbaik gitu ya. Selalu untuk berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi para pengunjung gitu ya. Dari kakak-kakak ini tuh ada nggak sih rencana buat kedepannya tuh biar wisata ini tuh lebih berkembang, dan apa strateginya gitu biar wisata-wisata yang ada di sini itu, yang ada di Loji itu kayak bisa menarik perhatian pengunjung yang lain gitu. Ya paling dari segi itu sih kita lebih meng-up lagi di media sosial. Terus kita juga rencanakan mau ada kayak semacam paket wisata juga gitu kan, karena kan di sini banyak nih, ada curugnya, ada pendakiannya, ada leuwi-leuwinya, banyak lah gitu kan, bahkan adat-adatnya juga ada gitu kan. Insya Allah itu juga ke depan akan kita usahakan selalu gitu kan untuk hal itu. Paling itu Kak, jadi untuk tambahannya ya tadi saya sedikit mengulas
mengenai meng-up di media gitu. Itu mah udah pasti ya. Terus dari segi mungkin lebih ke kayak tadi saya bilang suka ada pelatihan tentang sadar wisata, tentang pengelolaan dan lain-lain tentang wisata gitu. Itu mungkin bakal lebih digiatkan lagi gitu supaya untuk wisata alam ini mempunyai perbedaan dan keunikan tersendiri gitu buat daya tarik orang lain untuk wisatawan datang ke sini. Kalau dari segi ancaman nih ya Kak, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga kelestarian lingkungan di wisata ini? Kayak misalkan kan sering banjir ya, terus airnya jadi keruh gitu, itu jadi tantangan terbesar banget gak sih di wisata ini gitu? Ya sebenarnya sih tantangan paling berat tuh kayak orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ketika emang ada lagi banjir seperti itu gitu kan. Sebenarnya kan banjir kayak gitu pas lagi hujan aja gitu ya. Kalau udah hujan juga udah normal lagi gitu kan. Cuman ya kadang kita juga agak kesel juga gitu ya. Ada yang posting banjir apa, jadi itulah yang menghambat. Nah makanya juga kita kemarin-kemarin tuh kita bikinlah akun wisata ya emang buat mengcover hal-hal seperti itu gitu kan. Buat klarifikasi karena kebanyakan Kak yang kayak kontenin banjir gitu. Kadang banjirnya biasa dibikin lebih dramatis gitu. Karena kan mereka tujuannya ngejar FYP gitu kan. Makanya tadi itu saya bikin akun itu buat klarifikasi atau buat info-info yang valid lah gitu ya, biar nggak terkesan hoax lah gitu. Menjaga nama baik. Emang tantanganmu secara kalau basicnya wisata alam, kalau kayak banjir, hujan, air ke rumah udah biasa sih Kak. Iya. Pertanyaan terakhir ya, jadi menurut AA berdua nih, kan kita ini mahasiswa manajemen ya, terus berdua ini kan kebetulan pengelolanya juga. Jadi menurut AA tuh apa sih potensi UMKM di sekitar ini ketika ada wisata yang dibuka gitu. Jadi kan itu masuknya ke entrepreneurship ya. Nah jadi menurut AA tuh kira-kira cocoknya tuh di wisata-wisata kayak gini tuh ngebuka usaha apa ya? Jadi biar ngebuka peluang UMKM gitu. Ya sebenarnya banyak sih ya. Contoh ya kayak bikin kedai-kedai kayak gini gitu kan. Terus kita juga kan di sini ada kopi ya. Kopi ya. Ya salah satunya itulah ya kita up terus di media ya, pokoknya kayak rencana saya juga sih ke depan kayak bikin merchandise. Ya kayak gitulah, insya Allah ke depannya itu pasti selalu ditingkatkan gitu kan. Termasuk iya betul, harapan dari kita sih untuk kebanyakan UMKM di sini ya, contohnya warung-warung gitu. Hampir monoton Kak, rata-rata kayak jualan-jualan biasa gitu. Iya. Pada sama Iya. kopi gitu, kayak nggak ada keunikan sendiri dari harusnya mereka kan nih. berani berinovasi ya. Gitu, Karena kan ini basicnya wisata alam ya, kaitan dengan alam di sini gitu. Contohnya kan tadi itu kopi harus bisa diunggulkan, khususnya kopi-kopi yang ada di Sangga Buana. Termasuk di sini hasil pisang juga di sini banyak Kak. Iya, di sini pisang ibaratnya nggak ada musimnya. Hampir tiap hari ada, itu kan bisa kayak dikelola buat keripik-keripikan apa segala macam gitu. Tapi ada sih yang ini. Dan yang paling ini juga durian. Durian. Tapi durian masih musiman Kak. Kalau durian kayak gitu ngambil sendiri apa punya kebun? Punya kebun masing-masing Kak. Ya itu harapannya sih mudah-mudahan untuk kedepannya para UMKM khususnya pedagang yang ada di sini, yang di area Mekar Buana lah khususnya, bisa lebih berinovasi lagi gitu, nggak kayak tadi saya bilang kayak jajanan warung pada umumnya kan banyak di mana-mana gitu. Ternyata di Mekar Buana tuh ada kebun kopi dan bisa diolah sendiri gitu ya. Memanfaatkan alam untuk memperkenalkan Mekar Buana gitu. Udah ada satu ya di Basecamp Sangga Buana kan kita juga ada outlet ya. Nah outlet sendiri itu kita sengaja nampung kreatif dari warga juga gitu kan, ada dari pemuda-pemuda sekitar gitu. Ada di basecampnya, ada kita kayak gantungan kunci kayak gitu ya, banyak pokoknya. Tapi itu kayak di Lewi-Lewian masih belum ada. Sebenarnya sayangnya itu. Iya. Padahal sekarang ini untuk area Mekar Buana sendiri ya, itu Lewi-Lewian rame Kak. Kadang bisa jadi sementara ini mah untuk kunjungan ngalahin Curug. Entah karena gratisnya, entah karena dekatnya, entah karena apa, saya kurang tahu sih yang pasti itu. Kalau kita mau lihat kayak tadi yang bilang ada outletnya, itu harus ke sana dulu ya? Iya. Kirain ada di bawah gitu. Oh nanti boleh ya, boleh minta gitu ya, buat ngasih tahu juga kalau di sini tuh ada
jual merchandise juga ya itu outlet. Dan sih mungkin segitu aja dari pertanyaan-pertanyaan kita. Terima kasih udah meluangkan waktunya menjawab pertanyaan kita. Maaf kalau pertanyaannya masih kayak ada ambigu-ambigunya. Kita juga masih belajar ya. Ya. Sama-sama masih belajar. Iya. Makasih ya. Terus selanjutnya kita mau minta izin buat lihat-lihat ya, mau video-video gitu. Nanti kita posting di TikTok sama di IG juga. Nanti kita tag juga ya di YouTube ya. Mungkin itu aja sih untuk pertanyaannya. Kita ucapkan terima kasih ya teman-teman ke AAA ini pengelola yang udah meluangkan waktunya. Sekian wawancara kami. See you.